Selamat siang pemirsa, inilah headline news pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya Gemma Tanjung. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU untuk merespons biaya pendidikan yang sempat viral belakangan ini. Dalam RDPU Panja kali ini, DPR mengundang sejumlah perguruan tinggi swasta. Untuk informasi selengkapnya dari jurnalis Metro TV Valeri Budianto langsung dari Komisi 10 DPR RI. Selamat siang Valeri, apa saja yang dibahas Komisi 10 dalam RDPU Panja pada hari ini? Ya Gemma, secara garis besar ada 3 agenda utama yang dibahas dalam rapat dengar pendapat umum Panja Komisi 10 DPR RI pada hari ini. Untuk agenda pertama adalah terkait membahas evaluasi kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi. Agenda yang kedua membahas terkait dengan standar komponen pembiayaan pendidikan tinggi. Dan agenda yang ketiga membahas terkait dengan strategi pembiayaan pendidikan tinggi agar anak muda dapat memperoleh pendidikan dan juga mendapatkan akses pendidikan yang layak dan juga baik. Untuk RDPU ini hingga saat ini masih terus berlangsung dan memang begitu tadi dibuka sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf. Ia menyatakan sederhananya RDPU kali ini tujuan utama pemerintah Komisi 10 memanggil pihak swasta karena mereka ingin mendengar masukan dari pihak swasta bagaimana caranya mereka bisa bertahan untuk mengelola dan juga hanya menghimpun dana dari secara mandiri tanpa ada bantuan secara khusus dari pemerintah. Sementara yang kita ketahui belakangan ini bagaimana adanya kenaikan biaya UKT dari pendidikan tinggi negeri, padahal pendidikan tinggi negeri ini mendapatkan bantuan secara khusus dari pemerintah. Jadi itu dia highlight besarnya adalah how do you survive, bagaimana bisa perguruan tinggi swasta ini bertahan meskipun tidak mendapatkan anggaran maupun alokasi secara khusus dari pemerintah. Nah, tadi RDPU ini di awal mengundang 8 pihak swasta. 8 pihak swasta ini tidak hanya perguruan tinggi saja, melainkan juga ada sejumlah pihak lainnya. Misalnya dari Politeknik, salah satunya ada Politeknik Tempo, kemudian juga ada dari Yayasan YP3LI, lalu juga ada dari Institut Teknologi dan Bisnis Banten, kemudian juga ada dari Formas Masyarakat, kemudian juga mereka ini sama-sama diberikan waktu 15 menit masing-masing di awal RDPU dimulai untuk sama-sama memberikan pemaparan terkait dengan bagaimana mereka mengelola dana yang selama ini mereka himpun dari mahasiswa dan bagaimana juga agar dana tersebut cukup dan mereka dapat bertahan meskipun tidak mendapatkan bantuan secara khusus dari pemerintah. Pada intinya sumber utama atau sumber penghasilan, sumber pemasukan yang disebutkan oleh para pihak swasta adalah berasal dari biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, baik itu yang dibayar secara semesteran maupun per tahunnya. Dan mereka menyatakan untuk anggaran tersebut saja sebenarnya sekitar 12 juta per tahun sudah cukup untuk bisa mengoperasikan suatu perguruan tinggi swasta. Namun juga ada sumber pemasukan lainnya yang menambah penghasilan dari perguruan tinggi swasta, salah satunya adalah dari hibah, kemudian dari pelatihan dan juga beasiswa, sponsorship, agency, dan juga sejumlah sumber pemasukan lainnya. Kalau misalnya dari pelatihan dan beasiswa disebutkan bahwa mereka ini banyak bekerja sama dengan pihak luar, khususnya yang mereka yang memiliki hati untuk memajukan pendidikan swasta dalam negeri. Oleh karena itu ini juga menjadi salah satu win-win solution. Mengapa? Karena dari hasil kerjasama ini pihak dari perguruan tinggi bisa memperoleh mahasiswa yang berprestasi dan di satu sisi juga mahasiswa ini dapat yang berprestasi secara khusus ini dapat menempuh pendidikan tanpa harus mengeluarkan biaya. Dan juga ini dapat meningkatkan mutu pendidikan dari perguruan tinggi swasta. Mengapa? Karena kalau misalnya dalam standar beasiswa pasti ada standar yang ditetapkan, standar nilai IPK yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang menerima beasiswa hasil kerjasama dengan pihak swasta agar dapat terus menerima beasiswa tersebut. Nah, untuk lainnya adalah juga ada dari hibah dan juga agency sponsorship. Kalau misalnya hibah, salah satunya dari Politeknik ini menyatakan mendapatkan hibah dari Kemendikbudristek dan dia menyatakan sebenarnya untuk anggaran tersebut sangat membantu khususnya untuk pemasukan perguruan tinggi swasta. Namun ada kendala yang tadi juga ia sampaikan kepada Komisi 10 DPR RI bahwa ternyata hibah yang dari Kemendikbudristek ini kerap kali telat untuk dicairkan begitu. Jadi tidak sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan sehingga memang mereka memerlukan dana-dana lainnya, salah satunya dari kerjasama, sponsorship, agency untuk dapat memenuhi agar perguruan tinggi swasta ini dapat beroperasi dengan baik. Kemudian juga hal lainnya adalah kerjasama dengan mitra bisnis dan disebutkan ada beberapa mitra bisnis, misalnya kalau untuk perguruan tinggi swasta yang bergerak dalam bidang DKV, dalam bidang media, mereka ini banyak bekerja sama dengan media-media, baik itu dengan melakukan podcast, dengan
melakukan magang-magang bersama dan ini dianggap sangat efektif. Mengapa? Karena dari segi mahasiswa, khusus untuk mahasiswa yang sudah semester 6 ke atas ini dapat memperoleh pengalaman untuk bekerja, melihat bagaimana dunia kerja, dan di satu sisi juga ada dana yang berhasil dihimpun dari mahasiswa dari hasil kerjasama dengan mitra bisnis tersebut. Nah, untuk saat ini rapat masih terus berlangsung. Tadi seharusnya selesai di pukul 1 waktu Indonesia Barat, namun karena banyaknya sesi tanya jawab yang berlangsung, maka hingga saat ini rapat masih berlangsung untuk sesi tanya jawab. Dan kalau misalnya bisa kami simpulkan, sebenarnya respons dari pihak swasta pada intinya adalah mereka justru bertanya balik kepada pemerintah. Bagaimana mungkin selama ini perguruan tinggi negeri yang sudah mendapatkan alokasi dana yang cukup besar dari pemerintah ini tidak dapat mengelola dana pendidikan dengan baik. Karena sebenarnya seperti yang saya sebutkan di awal, dana sebesar 12 juta per tahun ini sudah sangat cukup untuk membuat suatu perguruan tinggi ini beroperasi. Mereka mencurigai dan juga apakah ada indikasi ada oknum-oknum tertentu yang memainkan dana pendidikan tersebut sehingga memang dana sebesar yang dianggarkan itu tidak cukup dan mereka selalu disebutnya bahasanya megap-megap dan selalu merasa kekurangan, bahkan harus menaikkan biaya UKT tersebut. Tentu ini masih harus terus dibahas karena pihak dari Komisi 10 DPR RI juga mereka menyatakan menerima masukan dari RDPU, dari pihak swasta maksud kami, dan kedepannya akan diagendakan untuk memanggil pihak perguruan tinggi negeri sebelum nantinya akan ada kesimpulan secara khusus yang akan diambil dari pihak Komisi 10, baik itu dari legislasi dengan penulisan undang-undang maupun peraturan lainnya yang pastinya dapat menjadi formulasi yang baik bagaimana cara pengelolaan pendidikan, biaya pendidikan agar efektif khususnya untuk pendidikan tinggi negeri tanpa harus menaikkan biaya UKT yang membebankan mahasiswa. Sementara demikian, Gemma, kembalikan dari studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Valerie Budianto, langsung dari Gedung DPR RI. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.